Imron. Baik Renata, setidaknya ada beberapa agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Jakarta. Di antaranya adalah dengan deklarasi Istiqlal yang akan ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Terima kasih atas laporan Anda, Renata Panggalo. Dan dari Kedubes Vatikan, serta laporan dari Masjid Istiqlal Jakarta, kita akan beralih ke laporan situasi arus lalu lintas dan juga rencana pengalihan arus lalu lintas pada saat Misa Akbar di Gelora Bung Karno Jakarta nanti. Sudah ada petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Selamat pagi, Brigadir Rizka. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Imron dan selamat pagi saudara. Pagi ini saya sudah berada di kawasan pintu 10 Gelora Bung Karno, yang mana pada pagi hari ini lalu lintas di kawasan ini masih terpantau kondusif lancar dari berbagai arahnya. Dan juga mengingat adanya agenda misa besar yang akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno nantinya, saat ini pintu 10 Gelora Bung Karno sudah ditutup dan hanya petugas keamanan serta petugas terkait saja yang diperbolehkan masuk melalui pintu 10. Selanjutnya perlu kami informasikan bagi Anda yang melintas di kawasan sekitar Gelora Bung Karno, akan ada rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus kendaraan dengan 7 rute, yaitu yang pertama arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Selipi. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Selipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju Layang Ladoki ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Bundaran Senayan yang akan menuju ke Jalan Pintu 1 Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Arus lalu lintas dari arah Jalan Mustopo yang menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kanan menuju ke Jalan Hang Tuah Raya. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke Jalan Tentara Pelajar, akan diarahkan menuju ke Jalan Patal Senayan diluruskan ke arah Jalan Permata Hijau. Dan yang terakhir arus lalu lintas dari arah Manggala Wanabakti yang akan menuju ke Gelora diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar. Dan itu tadi 7 rute yang akan dilakukan dalam pengalihan arus lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara seluruhnya agar kembali memperhatikan rute perjalanan Anda dan tentunya juga mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 232 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban 34 meninggal dunia, 26 luka berat dan juga 304 luka ringan. Dari 232 kasus kecelakaan tersebut 75% diantaranya didominasi oleh kendaraan roda 2 yang disebabkan karena kurangnya berhati-hati dan tidak berkonsentrasi. Sedangkan 29% didominasi oleh korban usia 15 hingga 24 tahun. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain dan tentunya patuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, kembali ke Imron. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Dan sebelumnya juga ada laporan 2 jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Kedubes Vatikan dan juga Renata Panggalo di Masjid Istiqlal. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.